Entah apa yang saat ini meliputi perasaan Indra Bekti, perjuangan keras untuk merangkul kembali sang istri ke dalam pelukannya ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pasalnya, sang istri memang akhirnya kembali, tapi kini sang mertua yang memberi reaksi penolakan keras. Sungguh ironis memang, karena yang menolak Indra rujuk dengan Aldila tak lain adalah ibu mertuanya sendiri. Hal ini membuat memancing reaksi dan komentar dari berbagai pihak di luar lingkaran keluarga ini, mulai dari artis hingga tokoh agama. Kalau seandainya itu mereka memang secara syariat ketentuan persyaratan untuk remarry, untuk nikah lagi, rujuk lagi itu oke, nggak ada masalah Bang. Cuman masalahnya kita kan nggak tahu nih, yang tahu kan Bang Indra sendiri, apakah mereka sudah telah nikah atau belum. Yang tahu kan dia. Tapi kalau dan masalah ibu yang menghalangi tadi, seorang istri itu milik suaminya Bang. Ya, itu harus taat kepada suaminya tanpa harus melukai hati ibunya juga. Ya, jadi kalau suami itu milik ibunya. Maknanya kalau seorang ibu dari seorang laki-laki meminta anaknya untuk menceraikan istri dengan alasan syar'i, maka wajib suami tadi menceraikan istrinya. Ya, kalau marah, ya marah jangan dibawa ke media lah, kasihan didengar anak-anak nggak bagus. Kalau kalimat PK tadi itu kan didengar anak kecil nggak enak dengar, Bang. Itu kalimat kan dibilang PK. Itu jahat banget kan, itu jahat, itu kan itu jahat, itu jangan sampai diucap. Antum titit nanti di berita itu pas didengar, nggak pantas didengar. Ya itu aib, dan siapa yang menutup aib saudara muslimnya maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, dan siapa yang membuka aib saudara muslimnya Allah akan buka aib di dunia dan akhirat. Hati-hati ya, hati-hati ya, jangan bicarakan aib orang, karena orang juga punya mulut dan kita juga punya. Kalau untuk tindakannya antara tepat atau tidak tepat sih ya itu kan kembali ke menurut dia sendiri. Tapi kalau menurut aku sih kalau bisa jangan speak up seperti itu di media gitu. Maksudnya kalau memang ada permasalahan di dalam internal keluarga ya diberesin aja hanya internal keluarga. Jadi tidak harus seluruh Indonesia mengetahui apa-apa yang memang permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga mereka gitu kan. Apalagi kan ini rumah tangga anaknya sendiri gitu. Kalau bisa sih ya, kalau menurut aku ya kalau bisa ya memang diselesaikan di internal aja gitu. Kalau memang kejadiannya seperti itu sih ya apa sih yang namanya apa ya, kalau aku pribadi sih ya memang aku kan juga seorang ibu ya. Udah menjadi seorang orang tua, di mana-mana orang tua memang mau menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Nggak ada sih, ya bisa dihitung lah 1000 banding 1 lah. Kalau ada orang tua tuh yang mau mendorong anaknya ke dalam jurang, kasarnya seperti itu ya, ibarat kata gitu kan. Hampir rata-rata orang tua mau yang terbaik untuk anaknya gitu. Kalau perlu, kasarnya anaknya tuh lagi sakit, udah meregang nyawa, kita sebagai orang tua tukar tempat lah, gue aja deh yang meregang nyawa daripada anak gue, istilahnya kan seperti itu ya. Jadi dimaklumin juga sih kalau untuk mamanya Dila seperti itu, apalagi merasa ditantang, itu kan tuh namanya ditantang ya, merasa ditantang sama anaknya. Ya udah buka aja apa segala macam kan, loh kok kamu udah dikasih tahu 1 kali 2 kali malah nantangin kita, malah nantangin orang tua, berarti kan ya kamu memang nggak mau mendengarkan kita dan memang maksudnya nggak mau mendengarkan kata-kata orang tua, dan kamu memang mau jalan kamu seperti itu, seperti kamu tuh tidak mempunyai orang tua. Mungkin orang tuanya berpikiran seperti itu, karena aku pun pernah berantem sama mama aku begitu. Ya itu kan namanya tingkat kesabaran orang ada batasnya, ya kan. Manusia tetaplah seorang manusia, bukan seorang malaikat. Jadi sesabar-sabarnya orang pasti ada tingkat kesabaran, itu ada batasannya, nggak bisa ya. Kalau ini sih istilahnya terakumulasi, maksudnya ya udah kesalahan pertama gue maafin, kesalahan kedua gue maafin, kesalahan ketiga gue maafin, kasarnya gitu ya. Pelan-pelan gue maafin terus, tapi kan lama-lama terbendung nih di sini nih, akhirnya terakumulasi, keluarlah semua. Kalau diibaratkan gunung meletus lah, keluarlah lahar-laharnya kayak gitu. Ya itu sih sifat-sifat yang manusiawi ya. Jadi aku di sini tidak mendukung si A, tidak mendukung si B, tapi aku
mengibaratkan memang sifat manusiawi seorang manusia ya begitulah adanya. Reaksi keras Maryam, sang bunda, memang tak sekedar penolakan biasa. Lebih dari itu, selaku ibunda Dila, ia sampai tak mau lagi menganggap Dila sebagai anaknya jika rujuk tetap terjadi. Publik pun bertanya, adakah proses yang dilangkahi Indra sampai-sampai sang bunda bereaksi sedemikian keras atas niat baiknya dengan Dila? Benarkah penolakan itu lantaran kemampuan ekonomi dan finansial Indra sudah tidak setajir dulu lagi? Dila sudah sampaikan waktu habis sebulan dia bercerai, terus bilang, Mami, I wanna back to Bekti. I said, what? So angry dong, karena ini kesalahan yang Bekti bikin udah patah, udah nggak bisa diperbaiki. Ya, sudah pernah terjadi tahun 2016, sekarang diulang lagi dan sudah diazab sama Allah tahun 2000 kemarin itu waktu Desember waktu dia ulang tahun. Sekarang ini orang mau mencaci saya ya kan bahwa seorang ibu jahat mau melepaskan darah dagingnya, tapi lihat dulu dong kalian kalau ibu-ibu seluruh dunia, it's been Indonesia, kalau punya anak diambil dengan terus mau menyerahkan lagi. Ismin sudah ada bukti gitu loh. Jadi Bekti tolong introspeksi, Dila introspeksi. Ismin, I'm not wrong. Saya sampai mati akan mempertahankan hak saya. Kamu anak saya akan pertahankan, ya kan. I don't want put you on the hell, ya kan, karena suatu kalau anak kecil ya kan, kamu jangan kesini nanti kamu kena lubang, ya kan. Tapi kan Dila sudah punya brain, sudah punya anak, jadi nggak bisa dia bilang no, Mami jangan atur-atur saya lagi. It's okay. Kalau kamu nggak mau diatur, tapi saya bicara ini sebagai lisannya Islam. Islam menyatakan di surat Nabi Lut, ini haram. Haram, tidak boleh. Kecuali kalau memang Bekti mau bertobat, tunjukin tobatnya dulu. 2 tahun Bekti harus perbaiki diri Bekti. Kalau benar-benar Bekti bertobat, Ismin tobat itu ada 3 ya. Bekti ini sudah sholat taubat, sholat taubatnya benar enggak gitu kan? Dan sudah gitu menjauhi enggak dari perbuatan yang hina gitu kan? Terus udah bertobat, menjauhi dan tidak mengulangi. Nah, kalau si Bekti kan mengulangi. Dan saya bilang ke Dila bilang, saya mau menampung Bekti lagi. Okay, you are angel. Kamu Tuhan, kamu malaikat yang bisa mengampuni. 1000 wanita juga nggak mau digituin. Kalau aku bilang, saya sebagai ibu merasa Dila is not my daughter anymore. Karena secara mentally di sini, dalam mimpi saya Dila is under magic. Itu aja. Whatever, nanti kalian ketemu lagi sama orang yang baca kartu, lihat apakah si Bekti, si Dila cinta mati sama si Bekti. Kalau saya bilang, karena saya juga punya suami, dulu saya mencintai suami seperti apa. How to respect the woman, respect the husband, ya kan? Seperti tapi Bekti itu ngeyel, banyak kelakuan yang jelek, tapi buat anak saya itu, buat kemarin pernikahannya, Ismin, okay. Kita kembali karena saya bilang waktu tahun 2016, Bekti kamu bersumpah tidak melakukan. Oke, bersumpah atas nama Daphne Nabel. Oke, saya bersumpah. And it happened. Dan kalau udah melakukan itu kan getahnya masih banyak tuh. Ya banyak yang masih datang ke rumah, blacklist Bekti, sampai Dila mau melarikan diri, mau pindah rumah, ya kan Bekti? Remember that? Ya, saya bilang don't do that. Saya bilang kalau melakukan kesalahan, go forward. Kalian nggak bisa forward saya yang berdiri di depan, yang suka blackmail sama kamu. Saya bilang gitu kan. Okay, cool down. By the way Bekti bikin lagi. Mau bikin apa? Bekti mau terus hancurin hidup anak saya. Bekti is already finished. Go back to the group. Ya kan? Anak saya jadi perempuan apa? Dila, kamu berpikir. You are woman. You are my daughter. You come back to me. You never nggak bakal miskin. Saya bukan orang miskin. Saya still have property. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah tanpa Bekti pun masih bisa hidup. Emang sih kalian pikir semua Indonesia Bekti kaya? Tunjukin kekayaannya di mana? Coba ada satu yang bilang Bekti kaya, punya ini, punya rumah ngutang, mobil ngutang, semua ngutang. Sampai kemarin pun saya bilang waktu bercerai, jangan lupa mas kawin kamu minta kembali. Karena dia beli perawannya kamu dari saya. Ini penting nih Bang ya, penting ya. Himbauan buat para orang tua, para mertua.
ya kita jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak kita, ya, karena jangan sampai nanti asbab perkataan kita malah anak kita menjadi janda, malah anak kita diceraikan suaminya, malah ataupun sebaliknya. Nah, maka cukup memberikan masukan saja, dan anak-anak juga jangan menceritakan keburukan pasangan kalian kepada orang tua kalian atau kepada mertua kalian. Ini bahaya ini. Nah, jadi ini nasihat saya juga buat pasangan yang menikah ya. Bagaimanapun permasalahan rumah tangga, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Cukup kalian berdua dalam kamar, kemudian kalau datang tamu senyum lagi. Nah, karena kalau menceritakan masalah rumah tangga orang ketiga sudah ikut campur, maka jarang-jarang itu rumah tangga bisa berlanjut, Bang. Nah, banyak terjadi perceraian kenapa? Karena orang ketiga sudah ikut ambil bagian, sudah ikut memberikan masukan-masukan dalam pernikahan. Maka kalau ada mau curhat, di mana curhatnya? Di atas sajadah tempat curhat terindah, ya. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Bukan di sosmed, bukan kepada siapapun. Curhatlah kepada Allah. Insya Allah selamat rumah tangga. Kalau bekti tahajud, sholat, takbir, kembali dia memeluk agama Islam dan tidak menunjukkan 2 tahun dia tidak sakit, mentalnya, fisiknya semua, dia mau balik lagi ke dia, go ahead. Buat saya seperti itu. Tapi kalau dia masih sakit begini, si Dila mau balik lagi, saya bilang, what do you think, Dila? Pak Dila nggak mau dengar kata saya. Lebih baik saya putus hubungan, Dila, this time don't call me mommy. And this time I don't need your number. Saya block. Selesai, 3 bulan yang lalu saya sudah block Dila. Karena apa? Ketemu saya aja tidak say hello, good morning, mommy. Assalamualaikum, mommy. No. Like a robot. Terus baca asma sunnah, kamu baca nama selawat Nabi, you reading that inside your heart or just like a robot? Like that. After that, back home, video with the Bekti. Always video with the bad guy. Bekti sudah bersumpah atas nama dan anaknya. Terus saya bangkit-bangkitkan. That time, Dila yang mau lari ke villa saya. Oh mama, okay, run away. No. Saya bilang, Bekti, tell to me, what's the wrong? Okay, no, tapi dia tidak mengaku, dia tetap tidak mengakui kesalahannya. Terus bilang, tidak, demi Allah, kamu sumpah demi dan Abel, tidak melakukan dan tidak melakukan lagi. Iya, mami. And then, pergi ke polis, bayar ini, bayar itu. Apa? And then, okay, silent, keluarga silent. Tapi Bekti itu udah di bawah telapak kakinya Dila.